Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 IPA, ketemu lagi dengan saya Ibu Eva Andriani. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Alhamdulillah selesai. Oke, kita lanjutkan materi kita. Di pertemuan kali ini kita masuk ke materi tentang struktur fungsi organ pada tumbuhan. Oke, ini struktur pembuluh pada tumbuhan. Kita lihat ada pembuluh phloem. Ini waktu materi kelas 7 kita sudah dapat ya. Ada pembuluh cambium, cortex, pembuluh xilem, epidermis. Nanti kita lihat. Struktur yang akan kita bahas struktur fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Oke, organisasi tubuh tumbuhan. Nah, ini kalau kita rangkaian tanaman kita lihat ada bagian bawah di sini ada dikenal dengan jaringan pengangkut untuk mengangkut material air mineral dari akar, batang hingga ke daun. Ini rangkaian sistem batang kita, tanaman kita lihat ada lembar daun, ada nodus bagian-bagian ini, kemudian ini buahnya. Kalau tanaman berbuah, tangkai bunga, batang, kuncup yang tanaman baru muncul, kemudian daun, oke, bunga. Ini struktur dari tubuh tumbuhan. Kita lihat satu persatu struktur fungsi akar. Akar tumbuhan berfungsi menyerap dan mengangkut air dan mineral yang terlarut di dalamnya dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, ini kalau kita lihat ada epidermis akar, ini tudung akar kalau kita ambil ya nak ya. Epidermis akar adalah jaringan penutup bagian luar akar yang bersentuhan dengan tanah. Air dan mineral terlarut diserap dari tanah melewati epidermis akar. Ini dia. Kemudian ada rambut akar, yaitu berupa tonjolan epidermis akar berfungsi memperluas daerah penyerapan air dan mineral terlarut. Kemudian ada tudung akar nih bagiannya, yaitu jaringan yang melindungi ujung akar. Lanjut ada meristem ujung, yaitu sekelompok sel yang membelah mitosis terus-menerus, akibatnya terjadi pertumbuhan pada ujung akar. Kemudian ada nih cambium, merupakan jaringan antara xilem dan phloem yang menghasilkan jaringan xilem dan phloem baru. Kemudian ada lagi kita lihat di sini xilem dan phloem. Ini di sini xilem dan phloem setelah cambium, jaringan seperti tabung pada tumbuhan. Air dan mineral diserap oleh akar, diangkut melalui xilem ke batang dan daun. Jadi xilem dari akar ke batang hingga ke daun. Makanan hasil fotosintesis diangkut melalui pembuluh phloem. Phloem hasil fotosintesis diangkut oleh phloem dari daun hingga ke bagian-bagian pada tumbuhan. Kemudian di bagian luar sini ada sel-sel korteks jaringan untuk menyimpan cadangan makanan. Ini kalau kita zoom lagi, ada bulu akar, ada lapisan luar epidermis, ada korteks, ada endo bagian dalam, ada xilem, dan ada phloem. Ini jaringan meristem ujung akar, proses pertumbuhan terjadi. Oke, ini akar, bagian-bagian struktur dari akar. Kalau kita lihat ada tudung akar, daerah pembelahan meristem, sel yang selalu bertambah di sini, daerah pembentangan, daerah diferensiasi. Oke, ini tudung akar. Akar tanaman, ada tanaman kalau dasar dari materi dasar SD kita sudah ada belajar, ada tanaman monokotil dan ada tanaman dikotil. Akar karena beda jenis tanamannya, ini struktur penampak dari akar dari monokotil. Yang ini akar dikotil. Sudah nampak pembedanya ya. Ini akar monokotil. Oke, yang ini adalah akar dikotil. Lanjut. Tipe sistem perakaran. Ini dia. Ini akar tunggang. Bagian-bagian akar. Oke. Akar tunggang ada bagian ini, terus baru ada percabangan. Tapi kalau serabut sudah dari pusatnya sudah ada percabangannya.
Oke, tipe-tipe akar kita lihat nih, akar tunggang, contoh dari wortel, akar serabut nih, tanaman ini, akar tunjang. Ini penampakannya beda ya nak ya, akar tunggang, serabut, tunjang. Mekanisme air masuk ke rambut akar. Air dan mineral dari dalam tanah dapat sampai ke daun melalui beberapa proses. Ketika rambut akar menyerap air dari dalam tanah, cairan sel pada rambut akar menjadi lebih encer daripada cairan sel yang terletak di sebelah dalam akar. Oleh karena sel bagian dalam lebih pekat, maka sel bagian dalam akan menyerap air dari rambut akar. Dengan cara ini, maka air akan bergerak dari sel ke sel hingga sampai pada silem. Pergerakan air tersebut menimbulkan suatu gaya yang disebut dengan gaya tekan akar. Setelah air dan mineral sampai di silem, pergerakan air dan mineral ke bagian lain terjadi secara kapilaritas. Hal ini terjadi karena silem merupakan pembuluh sangat halus atau berupa pipa-pipa kapiler. Pergerakan air dalam silem juga dipengaruhi oleh daya isap daun yang timbul karena ada penguapan air di daun yang disebut dengan transpirasi. Batang memberi dukungan pada tumbuhan penyanggah. Batang juga memberi jalan untuk pergerakan air dari akar ke daun dan pergerakan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan. Silem yang ada di akar bersambung dengan silem batang dan silem daun. Floem juga bersinambung ke semua bagian tubuh tumbuhan. Silem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengedarkan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batas antara silem dan floem adalah kambium pada tumbuhan dikotil. Kambium ini adalah jaringan meristem yang memiliki kemampuan membelah untuk membentuk silem dan floem. Oke, kita lihat struktur fungsi batang setelah akar. Nih fungsi batang. Nih batang monokotil, kita lihat jaringan dasarnya. Ini jaringan pengangkutnya, silem dan floemnya. Sedangkan ini dikotil, kita lihat beda penampakannya. Ini berbaur, kalau ini ada batasannya. Ada korteks, ada ampulurnya. Oke, ini ampulurnya kita lihat ini kalau di zoom irisannya bentuknya ini, korteks, kambium, silem, floem, epidermis. Struktur batang dikotil. Nah, ini penampakannya tadi awal kita lihat ya, tampilan pertama pembelajaran kita. Oke, ini dia floem hidup. Nah, stolon nih. Modifikasi batang. Batang termodifikasi jadi seolah-olah menjadi itu sebenarnya batang tapi merupakan jadi suatu akar. Itu modifikasinya pada tanaman yang stolon perkembangan atau rizoma nih. Bisa pada Oke, skema penampang melintang batang jagung ini kalau kita ambil. Nah, ini dia. Di buku paket juga ada ya nak ya. Jaringan dasar parenkim, ini pemaparannya. Penampang melintang batang monokotil dan dikotil. Kalau mono seperti ini penampangannya. Kalau dikotil tampak lihat ada silem, floemnya ada terpisah. Lanjut ke setelah akar, batang, dan sekarang kita bicara tentang daun. Umumnya daun berwarna hijau. Bagian yang tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang-tulang daun. Lembaran daun berfungsi untuk membuat atau memasak makanan melalui proses fotosintesis. Daun mempunyai lebih banyak stomata di epidermis bagian bawah dibandingkan pada epidermis bagian atas. Kata stoma berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stoma ternyata tidak hanya dimiliki oleh daun saja, karena batang yang berwarna hijau juga memiliki stoma. Tiap stoma dikelilingi oleh dua sel yang disebut dengan sel penutup. Oke, ini penampangan daun. Ada epidermisnya, ini epidermis lapisan luar. Tersusun dari lapis tipis sel yang bentuknya seperti batu bata, tidak memiliki kloroplas, ini di epidermisnya. Pada beberapa daun terdapat lapisan lilin atau kutikula yang mencegah daun kehilangan terlalu banyak air. Nih dia.
Kemudian lapisan sel palisade yang menyusun rapat dan mengandung kloroplas. Di palisade baru ada kloroplas, kalau di epidermis ini tidak ada. Epidermis bawah nih, bagian bawah. Kalau ini tadi kan atas. Epidermis bawah biasanya memiliki stoma, mulut juga, CO2, O2 dan air berdifusi ke dalam dan keluar daun melalui stoma. Jadi tempat sirkulasi masuk dan keluarnya oksigen, karbon dioksida, air, uap air. Kemudian sel-sel sel-sel spon lebih renggang susunannya dibanding dengan sel-sel palisade dan mengandung kloroplas. Jadi di palisade, di spon ini ada kloroplasnya, artinya bisa berlangsung proses fotosintesis. Berkas silem dan phloem dari tulang daun menembus lapisan spon. Ini dia. Air dari batang masuk ke daun melalui silem tulang daun. Makanan dibuat di daun dan diedarkan melalui phloem tulang-tulang daun tersebut. Skema penampang melintang daun dikotil ini kalau kita lihat. Ini parenkim palisadenya. Ini epidermis bagian luarnya. Ini parenkim, ini sponnya. Oke, ini epidermis bagian bawah. Oke, modifikasi daun. Kalau tadi rizoma, stolan itu modifikasi batang. Ini modifikasi daun. Nah, tanaman kaktus lagi tren nih, tanaman kaktus. Ini daun tapi termodifikasi. Cucumber, pada timun juga begitu. Venus tanaman ini ya. Stomata. Ini stoma, mulut. Stoma, sel tetangga nih. Inti selnya, sel-sel tetangga. Nah, stoma membuka H2O masuk atau H2O-nya posisi keluar, menutup nih H2O-nya keluar. Oke. Letak stoma pada daun nih kalau kita lihat sel-sel punya stoma. Oke, sistem jaringan pada organ tumbuhan. Kita lihat jaringannya. Ada jaringan apa saja pada tumbuhan? Ada silem mengangkut material dari akar sampai ke daun. Phloem hasil fotosintesis dari daun hingga ke seluruh tubuh. Ini jaringan pengangkut. Jaringan dasar, jaringan kulit atau epidermis. Epidermis merupakan sel yang terletak di bagian luar tanaman yang berfungsi melindungi tanaman dan mencegah terhadap kehilangan air. Stoma merupakan sel-sel epidermis yang mengalami modifikasi dan berfungsi mengatur keluar masuknya gas ke tubuh tanaman. Lapisan gabus merupakan lapisan sel yang berfungsi melindungi batang berkayu. Sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dasar merupakan pembangun primer tubuh tanaman. Jaringan ini menempati daerah antara jaringan pelindung dan jaringan pengangkut. Namun demikian, sel-sel jaringan ini tidak hanya sekedar mengisi antara kedua jaringan tersebut. Pada akar jaringan dasar ini kemungkinan digunakan sebagai penyimpan gula dan pati. Sementara di daun, jaringan ini berfungsi sebagai tempat yang memungkinkan proses fotosintesis dapat terjadi, yaitu di bagian mesofil. Jaringan pengangkut. Sistem jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut bahan yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang termasuk dalam sistem jaringan ini adalah silem dan phloem. Silem ditemukan di bagian dalam dari jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan mineral terlarut dari akar ke daun. Sebaliknya, phloem ditemukan mengelilingi silem yang berfungsi mengangkut bahan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Jaringan tumbuhan. Jaringan sederhana adalah jaringan yang disusun oleh satu jenis sel, contohnya jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan kompleks adalah jaringan yang disusun atas berbagai jenis sel, contohnya silem dan phloem. Jaringan parenkim, yaitu sel-sel parenkim merupakan sel hidup yang bentuknya besar-besar. Sel-sel ini berdinding tipis yang biasanya memiliki vakuola tengah dan membangun hampir sebagian besar tubuh tumbuhan. Nah ini kalau penampakan jaringan parenkim. Jaringan kolenkim, sel-sel kolenkim berdinding tebal khususnya di sudut-sudut sel. Sel-sel ini memberikan tunjangan mekanis bagi tumbuhan.
Umum dijumpai pada daerah-daerah tumbuhan yang tumbuh dengan cepat dan perlu diperkuat. Tangkai daun biasanya diperkuat dengan sel-sel kolenkim. Nah, ini dia penampakan dari jaringan kolenkim. Jaringan sklerenkim, yaitu sel-sel sklerenkim memiliki dinding sel sangat tebal yang bersifat merata mengelilingi sel. Sel-sel ini bisa bergabung dengan sel-sel jenis lainnya dan memberikan dukungan mekanik pada tanaman serta memberikan ciri berkayu pada tanaman. Protoplas sel-sel sklerenkim ini akan mati setelah penebalan dinding selnya sudah merata dan menyeluruh. Sel-sel ini terdapat dalam batang dan juga bergabung dengan tulang daun. Kerasnya kulit luar biji-biji yang keras karena dibangun oleh sel-sel sklerenkim ini. Ini dia penampakan yang membuat dinding jadi semakin tebal, keras ya, dengan penebalan lignin. Jaringan silem merupakan jaringan kompleks yang terdiri atas beberapa tipe sel, yaitu pembuluh silem, trakea, dan trakait. Pembuluh silem mempunyai dinding sel tebal. Penebalan dindingnya tidak membentuk lapisan yang seragam, tetapi biasanya menebal dengan pola berkas-berkas spiral atau bentuk lainnya bentuk dan biasanya berbentuk tabung panjang. Trakait berbeda dengan pembuluh karena sel-selnya tidak mempunyai berkas spiral dan ujung-ujungnya meruncing. Nah, ini jaringan silem penampakannya, dinding dengan penebalan spiral, trakait, buluh kayu, trakait. Jaringan phloem lawan dari silem. Phloem merupakan jaringan kompleks. Sel-sel yang membangun di antaranya adalah tabung tapis. Diberi nama demikian karena dinding ujungnya berlubang-lubang dan pada saat dewasa sel-sel ini sudah tidak memiliki inti. Sel-sel pembangun phloem lainnya adalah sel-sel tetangga yang masih memiliki inti. Sel sklerenkim juga ditemukan sebagai pembangun phloem. Jaringan phloem. Nah, ini penampakan jaringan phloem. Sel dengan bidang tapis pada ujung-ujungnya ya. Seperti posisi phloem di tanaman nih, kurang lebihnya. Molekul air masuk ke dalam akar tumbuhan, bergerak ke atas menembus silem. Nah, ini dan ini molekul air bergerak nih. Nanti kalau dari sini molekul masuk ke sini, jalan set, sampai deh ke sini ke tanaman. Di sini tetap ada molekul airnya di tanaman, di daun. Ini kan dari akar, molekul air di akar masuk, molekul air ada di posisi batang hingga ke daun. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kita kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Oke, mungkin bisa dibuka buku paketnya ya. Nah, materi tentang struktur dan fungsi pada organ tumbuhan. Oke, jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Tetap semangat belajar walau kondisi kita belum bisa untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.